Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bertemu kembali di pelajaran pertama anak-anak ya, kelas 7, pertemuan pertama pendidikan agama Islam. Dan kita langsung saja karena terbatas waktu ya, kasihan kalian yang tidak karena kuotanya ya, takut habis ya. Nah, kita akan bab 1 ini akan membahas tentang beriman kepada Allah, atau judulnya sini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ya, pertemuan pertama Senin 2 Agustus 2021. Nah, ya, kalian waktu SD telah belajar oleh guru ketika di SD tentang rukun iman ya. Nah, kita akan bahas tentang rukun iman yang pertama ya. Nah, rukun iman pertama ini apa? Kalian tentunya masih ingat ya. Nah, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pengertian iman. Secara harfiah iman berarti percaya. Menurut istilah iman itu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Qur'an. Nah ya, kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, jadi beriman kepada Allah itulah termasuk rukun iman yang pertama ya. Nah, apa hikmahnya ketika kita beriman kepada Allah? Tentu saja ya, di sini pertama ya, selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebagai hambanya wajib beriman kepada Allah ya, sebagai agama Islam. Tuhan kita adalah Tuhan Allah ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika kita beriman dan kita taat dan patuh kepada Allah, tentunya Allah akan kasih, akan sayang kepada kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, Allah pasti membantu ya. Setiap manusia, setiap makhluk Allah pasti menolongnya, apalagi kalau kita tak karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Al-A'raf ayat 28. Jadi coba aja ketika kita berada dalam suatu keadaan yang terdesak, nggak ada siapa-siapa ya, apa yang kita lakukan adalah pasti akan berdoa kepada Sang Pencipta ya, karena itu sudah sebuah fitrah. Ketiga, sepanjang masa hidup kita tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekal iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Ini tiga hikmah yang kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini kalau kita ingin jadi orang yang tidak rugi, orang yang bahagia, yang sukses ya, yang beruntung ya, dalam Quran Al-Asr ayat 1-3 yang mungkin kalian sudah pada hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk dalam kesabaran. Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, tidak rugi, itu
beriman, meyakini adanya Allah, menaati, mengikuti perintah Allah, ya, insya Allah akan beruntung. Tentunya tidak hanya diyakini saja, tapi juga mengerjakan ya kebaikan dan menolong orang lain dengan saling menasihati, tentunya dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Apalagi kita pada saat ini berada dalam kondisi ya musibah pandemi ya COVID-19. Kita diberi kesabaran ya. Ya, kalau kita tidak punya keimanan, kita akan putus asa dengan pandemi yang kita alami sekarang ini. Ya, banyak orang meninggal dunia karena pandemi. Itu ini diperlukan keimanan. Kita ya harus yakin kepada Allah. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan jalan kepada setiap makhluknya, setiap hambanya, setiap manusia, ya, untuk keluar dari kesulitan. Ini keimanan kita sangat penting ya pada saat ini dalam menghadapi pandemi ini. Itulah secara singkat ya penjelasan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi pengertian iman ya, pengertian iman lalu hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkapnya kalian bisa baca dari sumber yang lain ya, dari buku paket, dari baca Al-Quran itu sendiri, buku-buku yang lain, atau buka internet bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua, saudara kita diberikan keimanan yang teguh, yang kuat, yang istiqomah ya, sehingga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu aja ya saya sampaikan. Bagi yang tidak bisa membuka YouTube ya, kalian nanti bisa dibuka di grup, materinya dibaca, dan mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan dari kalian bisa lewat grup, atau nanti ada latihan yang kalian kerjakan nanti dikirim di grup aja ya, dikirim tuh latihannya, dan latihannya bisa dilihat di grup ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk melaksanakan mendirikan sholat yang 5 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ajil farajahum.